Di pinggiran kota Bengkulu, Rian, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pulang dari studinya di bidang pengelolaan sumber daya alam di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dengan ilmu yang didapat, ia bertekad mengubah nasib desanya, yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan dengan pendapatan yang pas-pasan. Rian mengamati lingkungan sekitarnya, mencari potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Ia teringat akan bukit di tepi desa yang sering ia kunjungi kecil. Bukit tersebut ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman, termasuk bambu yang tumbuh lebat namun jarang dimanfaatkan warga. Kepulangan Rian disambut hangat oleh keluarganya. Di meja makan, ia membagikan ide tentang pengembangan bambu menjadi produk kerajinan. Ayahnya, Pak Darso, yang selama ini bekerja sebagai petani, menyambut baik ide tersebut namun sedikit ragu tentang prospek pasar. Rian tidak patah arang. Ia mulai melakukan riset pasar dan menemukan bahwa permintaan terhadap produk ramah lingkungan sedang naik daun. Produk dari bambu seperti peralatan makan, alat tulis, dan dekorasi rumah memiliki potensi besar, terutama di pasar ekspor. Dengan bantuan beberapa teman satu universitas yang juga tertarik pada pengembangan usaha berkelanjutan, Rian mulai menyusun rencana bisnis. Mereka berencana untuk mendirikan sebuah usaha yang mengolah bambu menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Rian mengajak beberapa pemuda desa untuk berdiskusi tentang peluang yang telah ia lihat. Dengan semangat, ia menjelaskan bagaimana bambu bisa menjadi komoditas yang menjanjikan dan membuka lapangan kerja baru untuk warga desa. Setelah mendapatkan dukungan dari pemuda desa, Rian mengadakan pertemuan dengan kepala desa dan para pemuka masyarakat. Ia mempresentasikan rencana bisnisnya dan meminta dukungan pemerintah desa dalam bentuk akses ke lahan dan perizinan. Kepala desa terkesan dengan inisiatif Rian dan berjanji akan membantu sebisa mungkin. Pemerintah desa setuju untuk memberikan izin penggunaan lahan bukit untuk usaha bambu dan menyediakan dana stimulan sebagai modal awal. Dengan modal dan izin yang sudah didapat, Rian dan timnya mulai membangun bengkel dan tempat pengeringan bambu di dekat bukit. Mereka mempelajari teknik pengolahan bambu yang baik dan benar agar kualitas produk dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pada tahap awal, mereka memproduksi sampel produk seperti alat makan, bingkai foto, dan lampu hias. Produk-produk tersebut kemudian dipamerkan di berbagai acara kerajinan lokal untuk mendapatkan masukan dan respon dari potensial pembeli. Respons pasar sangat positif, terutama dari para pengunjung yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Rian dan timnya mulai menerima pesanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan produksi, Rian menyelenggarakan pelatihan pengolahan bambu untuk warga desa. Program pelatihan ini tidak hanya memberikan keahlian tetapi juga membuka banyak lapangan kerja bagi warga desa, khususnya pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemajuan usaha Rian juga mendapat perhatian dari media lokal dan nasional. Kisahnya menginspirasi banyak orang bahwa dengan inovasi dan pemanfaatan sumber daya lokal, seseorang bisa membuka peluang ekonomi yang luas. Perusahaan Rian tumbuh pesat. Dia mulai menggandeng desainer dan arsitek untuk menciptakan desain produk yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar saat ini. Hal ini semakin meningkatkan nilai tambah produknya di mata pembeli. Dalam waktu 2 tahun, usaha Rian berkembang menjadi salah satu penyuplai produk bambu terbesar di region tersebut. Ia berhasil menciptakan lebih dari 50 lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup warga desa secara signifikan. Rian dan timnya terus melakukan inovasi dan perluasan pasar. Mereka mulai merambah ke produk teknologi ramah lingkungan, seperti komponen untuk interior mobil yang terbuat dari serat bambu, yang memiliki potensi pasar yang sangat besar. Melihat perkembangan positif tersebut, pemerintah setempat memberikan lebih banyak dukungan, termasuk pelatihan keterampilan lanjutan dan fasilitasi ekspor. Pada akhirnya, keberhasilan Rian membuka mata banyak orang di desanya dan desa-desa lain tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan. Kini,
Bukan hanya Rian, tapi banyak pemuda di desanya yang terinspirasi untuk menciptakan perubahan serupa di komunitas mereka sendiri.